Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Ada yang tidak masuk hari ini? Orang yang tidak masuk? Mana yang tidak masuk? Sakit. Semoga yang tidak masuk semoga segera diberi kesembuhan sehingga bisa berkumpul kembali dengan kita. Oke, Bapak punya quotes of the day hari ini. Quotes of the day adalah kamu tidak harus hebat untuk memulai, tapi kamu harus memulai untuk menjadi hebat. Intinya, jangan tunggu hebat untuk memulai, tapi mulailah dulu agar menjadi hebat. Oleh karena itu, Bapak minta sebelum membuka pembelajaran hari ini, Bapak mulai dengan quotes of the day atau kata-kata inspiratif hari ini. Bapak absen, silakan. Sesuai absen, langsung berdiri di tempat. Petikkan kata-kata yang menginspirasi kalian hari ini. Ahmad Rehan Suprayitno, silakan. Ya. Apa yang sudah dijaga tidak akan terbongkar, dan apa yang sudah ditakdir tidak akan hadir. Oke. Bintang Norani. Oke, silakan Bintang. Prestasi tidak menentukan sukses, tetapi sukses ditentukan oleh cara berproses. Bagus sekali. Terima kasih. Silakan. Tidak menentukan sukses, tapi sukses ditentukan oleh cara berproses. Bagus. Kata-kata yang akan menjadi inspiratif kalian untuk lebih semangat belajar, lebih giat lagi. Oke, lanjutkan. Nah, Bapak sekarang ingin merefleksi kegiatan pembelajaran sebelumnya, yaitu tekanan pada zat padat. Silahkan dibuka HP-nya. Tahukah kalian apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya suatu tekanan pada zat padat? Silakan dibuka HP-nya, silakan tuliskan jawabannya di kolom komentar. Oke, Bapak tunggu. Silakan. Hari ini kita akan belajar tentang pengaruh kedalaman terhadap besarnya tekanan hidrostatis. Oleh karena itu, Bapak minta kalian untuk melihat video berikut ini. Nah, silakan diperhatikan videonya. Oke, merumuskan masalah. Sama seperti tadi, kalau minta dijawab di fitur komentar yang ada di kampanye. Silakan. Untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis yang telah kalian buat, maka Bapak minta kalian untuk membentuk kelompok, ya, langsung saja kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6 untuk melakukan kegiatan percobaan sederhana. Bapak bagikan lembar kerja murid. Silakan dibaca langkah percobaannya. Oke, setelah dibaca, Bapak minta kalian untuk melakukan percobaan sederhana untuk mengetahui
besarnya pengaruh kedalaman terhadap tekanan hidrostatis. Kita sudah kita untuk melakukan kegiatan percobaan di depan lab IPA atau di samping aula sebelah kanan yang tidak panas. Ya, memberi waktu mungkin 1 menit 2 menit untuk membaca. Akhirnya setelah selesai langsung kalian menuju ke aula samping kanan aula ya. Dan oke, silakan perhatikan kelompok lainnya untuk menanggapi hasil percobaan dari kelompoknya Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Rumusan masalah: bagaimana pengaruh kedalaman zat cair terhadap besarnya tekanan hidrostatis? Kedalaman zat cair berpengaruh langsung terhadap besarnya tekanan hidrostatis. Semakin dalam tekanannya, semakin besar. Hipotesis. Lubang pertama menyerahkan air lebih jauh dari lubang lainnya. Ini air tawar kedalamannya 9 cm, jarak pancarannya 18 cm. Air tawar kedua 14 cm, jarak pancarannya 20 cm. Air tawar ketiga kedalamannya 19 cm, jarak pancarannya 22 cm. Jarak pancaran jauh pada lubang ketiga. Jarak pancaran terdekat pada lubang satu. Bagaimana hubungan antara kedalaman dengan jarak pancaran? Kedalaman berpengaruh terhadap jarak pancaran. Semakin dalam gelombang bisa menjulur lebih jauh sebelum merenang. 3. Bagaimana hubungan antara kedalaman dengan tekanan hidrostatis? Kedalaman berbanding lurus dengan tekanan hidrostatis. Semakin besar kedalaman zat cair, maka besar pula tekanan yang dihasilkan. Kesimpulan: semakin dalam kedalamannya, maka tekanan yang didapatkan semakin besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan mempresentasikan tentang lembar kerja yang kami kerjakan. Yang kita temui dari rumusan masalah, bagaimana sih pengaruh kedalaman zat cair terhadap besarnya tekanan hidrostatis? Yaitu semakin dalam suatu titik berada, semakin besar tekanan hidrostatisnya. Dan kemudian ada penjelasan tentang hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara yang bersifat prediktif mengenai hubungan antar variabel yang didasarkan pada teori atau observasi awal dan harus dapat diuji melalui penelitian. Jarak pancaran jauh pada lubang yang kita ini yaitu lubang ketiga. Jarak lubang terdekat jatuh pada di lubang ke-1.
Hubungan antara kedalaman dan jarak pancaran berbanding terbalik. Hubungan antara kedalaman dan tekanan hidrostatis berbanding lurus. Kesimpulan dari kelompok kami urusan masalah yang kami ketahui semakin dalam titik berada makin besar tekanan hidrostatisnya, dan dari hasil data percobaan kami semakin kecil permukaan benda tekanan yang dihasilkan menjadi besar, semakin besar permukaan benda tekanan yang dihasilkan menjadi kecil. Dan data percobaan yang kami temui pada lubang 1, kedalamannya yaitu 10 cm dan jarak pancarannya yaitu 20 cm. Sedangkan di lubang kedua yaitu kedalamannya 15 cm dan jarak pancarannya yaitu 23 cm. Dan di lubang ketiga kedalamannya 20 cm dan jarak pancarannya 30 cm. Apakah ada yang ingin menanggapi? Ada yang mau menanggapi? Oh iya, silakan. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya, bagaimana pancaran air di lubang ketiga bisa lebih panjang atau lebih jauh? Kalau ketiga bisa lebih jauh ya. Karena dananya lebih jauh. Oke, silakan. Apa yang mau menjawab? Inilah. Jadi begini, kenapa pancaran air lubang paling bawah bisa memancar lebih panjang? Karena semakin dalam zat cair maka tekanannya itu akan semakin besar. Apakah ada yang ingin menanggapi lagi? Sudah? Sudah ada? Oke, dulu silakan dulu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil lembar kerja diskusi kami. Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Pertanyaan berat cair, kedalaman, kecepatan gravitasi. Nomor 2, rumusan masalah. Bagaimana pengaruh kedalaman zat cair terhadap besarnya tekanan hidrostatis? Semakin dalam zat cair, semakin besar tekanan yang dihasilkan. Nomor 3, hipotesis. Semakin dalam lubang dari permukaan air, semakin besar pancaran air yang keluar. Pada dalam percobaan yang kami lakukan, lubang pertama kedalamannya 12 cm, jarak pancarannya 10 cm, dan lubang kedua kedalamannya 13 cm, jarak pancarannya 16 cm, dan lubang ketiga kedalamannya 22,2 cm, jarak pancarannya 20 cm. 1A. Jarak pancaran terjauh pada lubang ke. B. Jarak pancaran terdekat pada lubang ke. A. Lubang ketiga. B. Lubang ke-1. Dua, bagaimana hubungan antara kedalaman dengan jarak pancaran? Hubungan antara kedalaman dengan jarak pancaran yaitu jika lubang semakin dalam, pancaran air semakin jauh. Kedalaman berbanding lurus dengan jarak pancaran. 3. Bagaimana hubungan antara kedalaman dengan tekanan hidrostatis? Hubungan antara kedalaman dengan tekanan hidrostatis berbanding lurus. Semakin dalam suatu titik dari permukaan zat cair, semakin besar pula tekanan hidrostatis pada titik tersebut. Kesimpulannya, semakin dalam lubang dari permukaan air, maka semakin jauh jarak pancaran air yang keluar. Hal tersebut dibuktikan pada percobaan yang kami lakukan.
Adakah yang ingin menanggapi? Terakhir silakan menanggapi. Sama silakan bilang. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menanggapi kelompok 1. Apa korelasi hubungan antara percobaan yang kalian lakukan dengan video pembelajaran tadi? Video tadi berarti video yang botol tadi ya? Ya. Silakan. Apa hubungan dan kaitannya apa? Kita akan menjawab tanggapan dari kelompok 2. Di dalam udara menunjukkan bahwa botol air menjadi mengerut karena kedalaman posisi botol dalam zat cair. Sedangkan pada percobaan yang kami lakukan, lubang pada botol paling bawah mendapat tekanan paling besar karena pancaran airnya deras atau panjang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Empat baris yang pertama, pengetahuan apa yang sudah kalian peroleh? Yang sudah kalian dapatkan hari ini? Boleh langsung di kampanye, langsung di komentar, silakan langsung di kampanye. Apa yang sudah kalian peroleh hari ini? Silakan dibuka slide yang ini, tambah komentar. Silakan. Dari Kronologi Cynthia, memahami pengertian tentang hipotesis. Oke, bagus. Ada lagi? Lagi. Pengetahuan yang kami peroleh adalah memahami apa itu tekanan hidrostatis. Oke. Ada lagi, oke, ngomongnya di masih ya. Baca, memahami tentang hubungan antara kedalaman dengan hidrostatis. Oke. Sekarang pertanyaan kedua. Setelah mempelajari pembelajaran ini, materi apa yang ingin kalian pelajari lebih lanjut? Sama, langsung di komentar. Ya, jadi anak-anakku, mari kita buat kesimpulan hari ini. Yang pertama, ya, di dalam video, ya, video yang Bapak sajikan tadi tergambar bahwa sebuah botol, ya, sebuah botol semakin dalam posisi botol pada zat cair, maka botol tersebut semakin mengerut, ya, semakin mengerut. Itu
membuktikan bahwa semakin dalam posisi benda di dalam zat cair, maka tekanannya juga ikut besar. Tekanan hidrostatisnya juga semakin besar. Ya, itu artinya faktor pertama yang mempengaruhi tekanan hidrostatis adalah kedalaman. Kemudian yang kedua, faktor kedua, karena kita menggunakan zat cairnya berupa air, otomatis faktor yang selanjutnya yang mempengaruhi adalah massa jenis. Makanya tadi ada yang nanya, mungkin kelompoknya siapa tadi ya, bagaimana kalau zat cairnya bukan air, misalnya minyak? Akan pengaruh. Karena semakin besar massa jenis suatu zat, maka tekanan hidrostatisnya juga ikut besar. Dan yang terakhir, ya, yang mempengaruhi tekanan hidrostatis adalah gaya gravitasi bumi. Tadi pertanyaannya, bagaimana kalau kita bukan di tempat bumi gitu, atau di mana yang gaya gravitasinya bisa lebih besar atau lebih kecil? Berarti kalau lebih besar, tekanan hidrostatisnya juga ikut semakin besar. Karena itu, dari faktor-faktor yang mempengaruhi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menghitung rumus persamaan dari tekanan hidrostatis digunakan rumus massa jenis rho dikalikan dengan gaya gravitasi G dan dikalikan dengan H kedalaman. Terakhir, Bapak harus minta kalian untuk melakukan ya, silakan Bapak beri kalian refleksi kegiatan belajar apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Silakan dikerjakan secara berkelompok. Ya, 4. Kegiatan belajar yang sudah dipelajari, kalian hari ini belajar apa? Belajar tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis. Di dalam tekanan hidrostatis apa saja yang mempengaruhi? Kedalaman. Semakin dalam, semakin apa? Semakin dalam kedalaman suatu benda di dalam zat cair, maka kalau tidak dalam gimana? Bagus. Faktor yang kedua, massa jenis. Bagaimana massa jenis? Semakin besar massa jenis suatu benda, semakin besar tekanan definisinya. Bagus. Kalau massa jenisnya kecil, tekanannya juga kecil. Dan terakhir, gaya gravitasi. Bagaimana gaya gravitasi ini? Semakin besar gaya gravitasi di suatu tempat, maka semakin besar juga tekanannya. Oke, baik anak-anakku, terima kasih kalian sudah belajar hari ini. Ingat katanya Bapak, nah, ingat kata Pak Willy, kamu tidak harus hebat untuk memulai, tapi kamu harus mulai untuk menjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.